Jangan pernah berekspektasi kalau anime ini tentang salad atau masak-masak. Awalnya gue juga mikir kayak gini, sampai gue nonton episode pertamanya dan rasanya jauh banget dari ekspektasi gue yang nonton karena judulnya. Di video lagu openingnya emang ada saladnya, tapi ceritanya bukan tentang salad atau masak-masak. Kita bahasnya mulai dari alur ceritanya dulu lah ya. Jadi anime yang berjudul Henjin no Salad Bowl ini nyeritain tentang seorang detektif mandiri bernama Kaburaya Sosuke yang lagi mantau Koji Takemoto atas suruhan kliennya yang merupakan istrinya Koji. Waktu lagi buntutin, Sarah Daodin turun dari portal dan langsung nimpa Sosuke. Livia, pengawalnya Sarah, juga ikut turun ke kota Gifu yang jadi tujuan dari portal dunia lain itu. Meskipun sama-sama dari dunia lain, Livia dan Sarah nasibnya beda jauh. Livia jadi tunawisma yang tinggal di kolong jembatan, sedangkan Sarah dibawa Sosuke ke rumahnya. Gak cuma itu, karena Sarah bantu dia, Sosuke pun jadiin Sarah sebagai partnernya. Karena udah jadi partner, otomatis Sarah selalu ikut Sosuke kemanapun dia pergi, termasuk membantu Sosuke nyelidikin orang. Di sebuah kasus, karena kelamaan nunggunya dan gak ada aktivitas apapun di rumah target, Sarah menggunakan sihir terbang dan ngelihat apa yang mungkin kalian udah lihat cuplikannya di mana-mana. Gak cuma itu, Sarah juga dapat temen di dunianya sekarang ini karena udah bantu Sosuke ngurus kasus pembulian yang direkomendasikan oleh Nea Haruka, juniornya Sosuke waktu masih kerja di agensi. Korbannya bernama Naganawa Yuna adalah anak seumuran Sarah. Jadi mereka pun bisa ngobrol dulu karena Sarah ngelihat koleksi buku si Yuna dan akhirnya Yuna sendiri yang menceritakan pembulian yang terjadi padanya di sekolah. Karena inilah Sarah dan Yuna jadi teman dekat setelah kasusnya selesai. Gak cuma itu, mereka bahkan berjanji untuk sekolah dan sekelas bareng. Meskipun Yuna akhirnya marah besar karena ternyata secara data umurnya Sarah di bawahnya setahun, jadi mereka itu gak sekelas. Di sekolah, Sarah jadi primadona. Cowok-cowok pada suka sama dia dan cewek-cewek mau jadi pelayannya dia. Di hari Valentine pun Sarah nerima banyak kado dari teman kelasnya yang bikin usahanya Brenda, pengacara yang juga rekannya Sosuke ini gagal karena coklat pemberiannya ke Sosuke jadi ditolak. Brenda memang berusaha bikin coklat yang enak buat dikasih ke Sosuke, tapi karena Sarah udah nerima banyak, Sosuke terpaksa menolaknya. Sebelumnya Brenda ada ngasih juga Nikujaga dan lagi-lagi ditolak karena Yuna udah ngasih Nikujaga ke Sosuke. Overall sampai season 1 selesai, nasibnya Sarah ini lumayan oke setelah dibawa dan diadopsi sama Sosuke. Kalau Livia nasibnya nggak seberuntung Sarah, meskipun di akhir lumayan lah, nggak separah di awal-awal. Di awal dia tinggal di kolong jembatan bareng satu tunawisma lain yang bernama Suzuki. Livia pengen nyari Sarah, tapi dia nggak tahu gimana cara nyarinya, dan Suzuki menyarankan dia untuk nyewa detektif. Karena satu-satunya cara dapat duit adalah nyari kaleng kosong, Livia pun langsung semangat nyari kaleng kosong. Waktu dia antri makanan untuk tunawisma, ada yang ngajak dia untuk kerja dan katanya simpel aja. Nggak taunya jadi wanita penghibur. Karena ada penggerebekan, Livia yang panik langsung kabur lewat jendela dan balik ke kolong jembatan. Suzuki ngasih dia alamat Sosuke dan waktu datang, Sarah yang bukain pintu. Karena bujukan Sarah, Livia pun jadi asistennya Sosuke, tapi nggak bisa lama-lama karena dia nggak bisa pakai teknologi dan nggak bisa ngintai target karena selalu mencolok ya penampilannya. Karena balik jadi tunawisma lagi, dia hanya bisa makan belalang. Di tempat para tunawisma berkumpul, Livia dan lainnya sering minum bareng. Suatu hari, ada orang yang ngajak dia ikut sebuah organisasi yang lebih mirip sekte sesat. Lucunya si master atau kepala dari sektenya ini malah menganggap Livia juru selamat karena dia bisa menyembuhkan salah satu orang yang terluka. Keluar dari sekte itu, orang yang dulu mengajak Livia kerja sebagai wanita penghibur menawarkan dia pekerjaan untuk ngantri beli barang yang ternyata si penyuruh adalah tukang goreng harga barang. Noah, master sekte sesat itu sangat tergila-gila dengan Livia dan meminta dia untuk menjadi penasihat pengembangan produknya. Sebelumnya Noah meminta dia masuk ke 3D scanner karena ingin membuat patungnya Livia yang bisa dilepas pasang. Livia juga boleh tinggal di situ dan hidupnya pun aman dan terjamin karena semuanya sudah disediakan mulai dari makan, tidur, dan berbagai aktivitas lainnya. Gak cuma itu, Livia juga diajak ngeband sama Priketsu, temennya waktu dia jadi wanita penghibur. Dan Noah juga diajak sama Livia karena dia pernah lihat alat musik di tempatnya Noah. Akhirnya mereka bisa konser dan ditawari kontrak oleh seseorang dari rekaman. Nah, alur dan karakternya udah. Sekarang gua mau ngomongin pendapat gua. Di anime ini, setiap karakter punya jatah tampil di episodenya dan jelas yang diutamakan adalah Sarah, Sosuke, dan Livia. Di episode yang menceritakan Livia di sekte sesat, Livia benar-benar menjadi MC di episode itu. Buat gua pribadi, ceritanya Livia lebih seru daripada ceritanya Sarah atau Sosuke. Soalnya dia jadi tunawisma, ganti-ganti kerjaan dan kegiatan. Tiap kali ada yang ngajak. Kalau Sosuke dan Sarah gak jauh-jauh dari pengintai atau pekerjaan Sosuke sebagai detektif. Barulah ada sedikit yang baru kayak waktu Sarah udah masuk sekolah. Ceritanya mirip-mirip kayak slice of life, lumayan seru, tapi kalau emang gak suka dari awal bakal bosen sih nontonnya karena ceritanya terkesan gitu-gitu aja dan gak ada sesuatu yang menarik. Gue pribadi sih suka dengan anime ini meskipun gak sesuai ekspektasi gue di awal. Kalau kalian udah nonton, gimana pendapat kalian?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, sekian video gua kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.